tadi scan QR udah ya? Baik, kita lanjutkan saja untuk pemaparan materi untuk di siang hari ini sampai jam 3 ya Pak ya. Setelah itu nanti ada QA. Oke. Oke, kita silakan ke Bapak Michael untuk melanjutkan acara selanjutnya. One, two, three, check. One. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Hai. Hai. Halo. Bingung kan? Kalau saya jawab apa? Kalau saya tanya, ya, hai, halo. Kalau saya tanya, halo, hai. Nah, dibalik ya, Bapak Ibu ya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Udah bingung dah. Tuh, makanya kalau konsultan follow the rule itu memang benar. Tapi kadang-kadang kalau konsultan itu terlalu ngejelimet, ya, klien pasti bilang, lu pusing amat. Nah, ya kan? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita menerjemahkan informasi dari klien, ya. Kayak tadi itu, hai, halo. Halo, hai. Jadi yang benar yang mana? Hai atau halo? Nah, bingung kan? Halo atau hai? Halo. Hai atau halo? Halo. Tapi bahasa Inggrisnya hai. Oh, untuk bahasa. Jadi ada kata-kata baku, ada kata-kata yang tidak baku. Nah, konsultan itu harus bisa menyesuaikan, Bapak Ibu. Lawan bicara kita siapa? Ya, artinya sedikit cerita, Bapak Ibu. Ketika kita berpraktek, ya, yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mempositioning, ya, positioning apa? Diri kita. Lawan bicara kita siapa? Ya, kalau misalkan kita ngomong sesama, kan beda ya. Yang seumuran beda. Ngomong yang di bawah umur kita mungkin ya kita beda juga. Sama yang di atas umur kita. Nah, jadi posisikan diri kita, lawan bicara kita siapa. Itu penting. Karena tandanya kita menghargai orang dimulai dari apa? Eye contact. Itu penting Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kita bicara sama klien, belum tentu klien itu ketika kita bicara dia ada eye contact sama kita. Perhatikan Bapak Ibu. Ada nggak eye contact-nya ketika klien itu bicara sama Bapak Ibu? Dia memposisikan Bapak Ibu seperti apa? Ya. Jadi dari hal sederhana aja kita bisa menilai orang itu menghargai kita atau tidak. Sama ketika nanti Bapak Ibu udah tahu hal ini nih. Nah, di depan mata kita akan belajar ekualisasi PPH badan Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi beban pemikiran seorang konsultan, ya? Nah, ya, terkait dengan apa? Nah, ini ekualisasi. Tapi sebelum kita masuk ke ekualisasi, saya ada pesan sponsor. Ya, pesan sponsor bilang apa? Jawab dulu dong pertanyaan di itu ya. Saya lihat dulu ya, Bapak Ibu ya, bentar ya. Oke. Nah, biar cepat saya lihat dari handphone saja, ya. Nah, ini ada pertanyaannya cukup banyak nih. Wah, ada 30. 30 pertanyaan. Saya langsung cepet aja ya. Yang pertama, bagaimana penggabungan perhitungan pajak NPWP suami istri di pengisian SPT tahunan OP versi Cortex? Jadi gini Bapak Ibu, penggabungan itu tergantung. Yang satu ada NPWP atau tidak. Ya. Jadi kalau si istri sama suami dua-duanya sama-sama bekerja,
Kemudian yang suami terkait dengan penghasilan dia apa? Bisa usaha, ya, bisa juga dia pekerja, ya, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bicara istri itu dari satu pemberi kerja, berarti kan penghasilannya sifatnya apa? Final. Ini prinsip yang selalu kita belajar dari Oke, jadi kalau posisinya nanti si istri mau gabung sama suami, ya ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Pertama, pilihannya kalau misalkan si istri ternyata mau gabung sama suami, bagaimana langkah-langkahnya? Satu, si istri bisa lakukan penutupan. Penutupan apa? NPWP dia. Kalau misalkan mau jadi gabung sama suaminya. Kemudian apa? Ketika nanti sudah digabung, berarti kan daftar DUK-nya, jadi untuk susunan keluarganya, berarti nanti posisinya gimana? Si istri sama suami, nah, suami penghasilannya berapa, istri penghasilannya berapa, nanti digabung. Kalau si istri nggak punya NPWP atau istilahnya sekarang kan semuanya registrasinya dengan NIK, ya kan? Nah berarti dia posisinya register only, ya, makanya kan posisinya Bapak Ibu sudah dapat ya materi PPL-nya nih hari ini nih, ya. Nah, Bapak Ibu lihat posisinya di mana? Dia hanya register only atau posisinya nanti dia berperan sebagai apa? Karyawan. Nah, sedangkan suami sama istri merujuk pasal 8 Undang-Undang PPH itu jadi satu kesatuan. Ya. Kecuali si suami tidak punya penghasilan. Ingat ya, kepala keluarganya di suami, bukan kepala keluarganya di istri. Kebalik nih, kalau kepala keluarganya di istri, fungsinya berbeda. Nah di Indonesia kepala keluarganya kakaknya itu suami, ya. Istri sekalipun udah menikah, dia bekerja, berarti posisi PTKP dia apa? PK 0. Jadi singkat cerita gini aja Bapak Ibu, kalau mau digabung pilihannya cuma 2. NPWP istri masih ada apa enggak? Kalau dia masih ada, dipotongnya nanti ya NIK-nya si istri kan sudah divalidate dong. Betul? Bukan hanya registrasi loh. Beda ya Bapak Ibu, register only sama dia punya akun Cortex. Jelas? Nah, kalau dia punya NPWP-nya sebagai NIK sebagai NPWP, berarti pada saat deaktivasi akun, ya, si istri pada saat dia gabung, ya, nanti hanya apa? Tergantung. Saya mau registrasi only aja boleh nggak Pak? Atau dari awal dia sudah punya NPWP? Nah kalau dia gabung berarti NPWP-nya cabut dulu Bapak Ibu. Sudah nonaktif, tambahkan dia punya Cortex, daftar keluarganya. Nah dulu kan sudah ada di DJP online kan, daftar keluarganya sudah di ini nggak sinkron. Kan waktu pertama kali kan harus kata valid. Nah sudah nggak dilakukan validasi? Kalau ternyata itu belum, DJP online sekarang pada saat validasi sudah nggak bisa kelihatan nick-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, coba deh lihat di profile. Ya, itu yang tadinya awalnya valid sekarang jadi tidak valid. Karena sudah transisi dari DJP online ke Cortex. Ya, singkatnya dihapus, gabung sama suami, ya nanti tinggal ditambahkan aja penghasilan istrinya. Kemudian kalau misalkan si istri dari satu pemberi kerja, berarti bukti potongnya tetap konsepnya final. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Ya, untuk pertanyaan pertama itu ya Bapak Ibu. Kedua, bagaimana cara penyusunan SPT tahunan badan dan OP di era Cortex? Nah ini di depan mata nih, nanti ada step by stepnya. Intinya adalah Bapak Ibu harus aktivasi dulu akun, ya, akun si PIC direktur. Otomatis pada saat dia masuk, nah itu adalah konsep impersonate. Impersonate apa? Artinya
si PIC ini dalam hal direktur, ya dia mewakili si wajib pajaknya siapa? Badan. Sebagai apa? Dia pengurusnya. Nah, makanya pada saat nanti konsep impersonate, bisa jadi satu nama itu dia akan lebih dari satu perusahaan. Jelas ya, Bapak Ibu? Nah, nanti pada saat lapor, nah pakai akun siapa? Akun drafter, akun signer, atau akun PIC. Nah, jadi tergantung nih Bapak Ibu apakah pegang akun signer, atau Bapak Ibu bahkan sebagai signernya, atau sebagai kuasa. Ya, jadi mulainya dari situ. Nanti bikin SPT-nya dari mana? Konsep SPT. Jadi bikinnya tuh di konsep ya Bapak Ibu, bukan kayak SPT masa nanti di dashboardnya. Oke, ada kok di slide ini ya. Kalau mau langsung ke ininya boleh. Nah, nanti login dulu ya kan, login. Nicknya 16 digit, kata sandi, bla 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 ya. Nah, impersonating. Artinya nanti Bapak Ibu cek, oh pada saat saya udah impersonate, saya pakai akunnya siapa. Oke. Nah, ketika nanti identitas ini muncul, berarti kan akun utamanya adalah nick si PIC. Kalau dia sebagai PIC, atau nick drafter, nick signer. Maka Bapak Ibu harus setting role access-nya dulu di Cortex. Ya, Bapak Ibu, setting role access apakah ada yang masih kurang jelas Bapak Ibu? Role access. Apakah ada yang masih kurang jelas untuk setting role access? Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi kalau mau registrasinya seperti ini ya. Awalnya adalah registrasi dulu ya, email aktif, nomor telepon, nick ya kan. Nanti login pertama kali. Ini untuk dari sisi orang pribadinya. Nanti Bapak Ibu minta yang namanya apa? Kode otorisasi DJP atau KO ya. Nah, jadi tergantung suami sama istri, ya ini kan punya nggak ya yang namanya akun Cortex. Ya, suami sama istri bagaimana? Oh, saya gabung nih, berarti kan istri yang NPWP-nya gabung sama suami. Nah, bagaimana? Ini aktif atau NE? Pernah login, suami istri pisah harta atau MT nih. Nah, nanti password DJP online itu tidak sama dengan Cortex Bapak Ibu. Ya, makanya ya ini saya sekilas flashback aja ya Bapak Ibu. Jadinya nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan untuk masalah ini, silakan ya kita diskusi Bapak Ibu. Jadi nanti harus punya dulu di awal ini kan otomatis Bapak Ibu ya setting dulu nih ya. Nah, sumber datanya dari mana? Dari DJP online sebenarnya untuk email yang terdaftar di DJP online Bapak Ibu. Kemudian apa? Setelah selesai ya kan? Nah, berarti kan email masuk nih, konfirmasi set kata sandinya, passwordnya ya. Nah, kemudian nanti login. Nah, istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Nah, dilihat DUK-nya, data unit keluarga. Nah, suami sebagai tanggungan atau gimana? Nah, nanti dilihat nih, login dengan akun suami, isi NPWP-nya, masukin kata sandi, captcha ya. Nah, profil DUK, data unit keluarga. Ada portal saya, profil, data unit keluarga. Nah, nanti Bapak Ibu cek tuh WP Bapak Ibu, datanya dia sebagai apa role-nya. Oh, saya kepala keluarga, istri. Nah, itu tanggungan, anak, tanggungan ya. Statusnya apa? Ya, si istri itu ya, dia bekerja apa enggak? Nah, ya ternyata bekerja, berarti kan pekerjaannya pegawai. Status unit pekerjaannya perpajakannya apa? Itu tanggungan. Berarti kan kita lihat dari sisi PTKP-nya
Ya. Udah, nanti kan di informasi umum akan kelihatan nih, oh profil saya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal edit, Bapak Ibu tinggal tambahin aja. Kalau ternyata pada saat login akses ya, data wajib pajak itu masih keliru, masih nggak cocok. Ya, tapi pastikan NIK si WP yang Bapak Ibu handle sudah tervalidasi. Ya, silakan Pak. Disarankan sesuai Pak. Ya, jadi nanti PTKP itu harus cocok dengan kakak, kartu keluarga. Ya, contoh, misal kita tahu konsep sedara semenda. Nah, artinya untuk membuktikan itu sedara dan semenda, berarti kan sedara kan keluarganya dari suami, semenda keluarganya dari istri. Nah, papa, mama dari suami, garis lurus ke bawah. Nah, ke bawah lagi anak. Ya, papa, mama dari suami, ini turun kan suami, turun lagi ke anak, berarti kan garis lurus. Ke samping, berarti kan sedara. Semenda. Nah, semenda keluarganya istri, papa, mama, termasuk anak tiri. Ya, nah itu juga masuk bagian dari yang namanya tanggungan. Tetapi kalau dia ke samping, ya, dari garis lurus ke samping itu kan berarti saudara kan, itu nggak boleh. Ya, kita boleh nggak nanggung keluarga istri tapi istilahnya gini, mertua dari suami nanggung mertua. Nah, asal dia tidak memiliki penghasilan. Kata kuncinya itu menjadi tanggungan penuh dan tidak memperoleh penghasilan. Jelas ya Pak ya? Oke, silakan. Nah, oke, gimana Pak? Nah, kalau cerai, urutannya sudah ada nggak Pak? Kalau dia sudah ada, berarti dia kembali lagi Pak statusnya pada saat dia cerai, ada nggak anak Pak dari hasil pernikahannya? Nah, kalau ternyata ada tanggungan, misalkan ada anak kandung yang akhirnya antara suami sama istri, ya diputuskan istri yang membawa nih anaknya. Nah, jadinya dia TK garing tanggungannya Pak. Dia akan kembali lagi jadi TK Pak, tidak kawin istilahnya. Untuk istrinya Pak, Sama Pak. maksud saya bisa diaktifkan kembali Pak ini. Kemudian gini Pak, kalau dia gabung sama suami, membuat aktivasi itu kan tinggal dipisahkan dengan NIK-nya Pak. Kan nanti tinggal register Pak. Register terus activate. Nah, dulu punya NIK-nya gabung nih sama suami. Berarti kan nanti tinggal diurus Pak, dia akan dipisah Pak. Ya, jadi hidupnya sendiri-sendiri. Seolah-olah tidak menikah Pak. Jadi TK garing tanggungan Pak gitu. Untuk PTKP-nya ya Pak. Nah, untuk akun Korteksnya nanti tinggal diurus kan, berarti kan masing-masing. Si suami, istri gitu loh Pak. Jadi verifikasinya nanti dengan NIK-nya Pak. Kalau dulu kan kita repot dengan NPWP kan Bapak Ibu, 15 digit kan. Nah, terus kalau dia gabung belakangnya kan ada 001 dulu NPWP-nya. Kalau sekarang kan semua validasinya dengan NIK. Mau dia kerja, mau dia usaha, mau dia pekerjaan bebas, suami, istri, yang membedakannya dengan NIK-nya. Gitu Pak. Ya. Apakah ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ya Bu. Ya. Mau mengajukan MPWP, apakah bisa kalau suami belum punya MPWP, istri yang mau mengajukan MPWP? Ada masalah Bu. Kan syarat objektifnya kan punya penghasilan kan. Tapi di Korteks nggak bisa, Bu. Korteks dalam arti gini Bu. Pada saat Ibu mau registrasi, nanti kan ada yang namanya aktivasi akun Bu. Nah, berarti nanti dia akan berdiri sendiri Bu. NIK-nya itu yang menjadi NPWP pada saat divalidasi.
Jadi nanti pada saat dia nik sebagai NPWP, pada saat aktivasinya si wanita kawin yang gabung NPWP suami tapi menjadi wakil atau kuasa itu berbeda. Kan ini kan untuk urusannya sebagai apa? Pegawai tetap kan? Atau bagaimana? Pegawai tetap. Iya Bu, dari nik Bu. Dari nik si istrinya Bu. Kan suami kan belum bekerja. Ya. Istrinya mau bekerja atau sudah bekerja. Nah, berarti dia akan berdiri sendiri. Istilahnya kayak MT. Memilih untuk terpisah. Sekalipun posisinya dia sudah menikah jadi satu, tapi secara administrasi itu namanya MT, Bu. Kecuali solusinya suami yang daftar. Niknya kan dia sebagai kepala keluarga, nanti istrinya masuk sebagai data unit keluarga, gitu Bu. Jadi istri kalau terpisah saja bisa. Bisa Kalau Bu. ke kantor pajak nggak bisa, di Kortex juga nggak bisa. Bisa aktivasi. Nik kita kan kode unik Bu. Nggak ada nik kita tuh sama gitu loh. Nah itu yang membedakannya di situ. Nanti suami sama istri. Nah dari kantor pajak bilangnya gimana Bu? Harus suaminya punya MPWP dulu karena sebagai kepala keluarga. Ada konsep tuh. Untuk terpisah kan nggak selalu dia harus jadi satu kan? Dia berdasarkan nomor kartu keluarganya, Pak. Kenapa? Nomor kartu keluarganya. Nomor kartu keluarga. Iya. Pada saat registrasi. Nah, oke deh. Nih, sebentar ya. Kalau Bapak Ibu masih bingung soal teknis Kortex, saya rasa ini ya. Bentar ya.